Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبعي سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد. Bapak Ibu jamaah pengajian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga malam hari ini. Di antaranya nikmat sehat jasmani kita, demikian juga nikmat sehat rohani ataupun keimanan kita. Karena sejatinya ketika seorang hamba diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan dua nikmat tersebut, pada hakikatnya dia telah mendapatkan puncak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sering kami sampaikan, satu nukilan dari seorang ulama di dalam muqaddimah kitabnya, beliau mengatakan fa inna sayyidani amid dunya as-sihah wa sayyidani amil akhirati al-iman faman istama'a fihi sayyidani amid dunya wal akhirah faqad istama'a al-khaira kullah. Bahwasanya puncak kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba untuk urusan dunianya adalah kesehatan. Dan puncak kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba untuk urusan akhiratnya adalah keimanan. Faman istama'a fihi sayyidani amid dunya wal akhirah faqad istama'al khaira kullah. Jika terkumpul pada diri seorang hamba dua kenikmatan tersebut, diberikan Allah Subhanahu wa taala sehat secara fisik, yang dengan sehat tersebut memudahkan dirinya melakukan aktivitas-aktivitas, bisa datang ke masjid, melaksanakan salat berjamaah, bisa ikut pengajian, bisa silaturahim, bisa jalan-jalan, bisa bekerja, bahkan mampu merasakan lezatnya sebuah makanan ataupun masakan. Demikian juga dia masih diberikan Allah Subhanahu wa taala keimanan yang baik pula. Pada hakikatnya dia telah mendapatkan puncak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dua nikmat ini senantiasa Allah titipkan kepada kita dan mampu kita rawat dengan baik sampai nanti kita kembali kepada Allah, dan mudah-mudahan kelak di saat nanti tiba waktunya kita kembali kepada Allah, kita pun diberikan Allah anugerah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, kepada teladan kita, kepada sosok yang sangat kita cintai dan kita muliakan, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kelak bisa dijumpakan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tak terlupa kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang saleh senantiasa istiqomah mengikuti langkah beliau sampai nanti hari kiamat. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan malam hari ini kita masih melanjutkan materi yang pernah kami sampaikan. Insyaallah nanti ke depannya kita akan membahas tema secara berurutan
berkaitan tentang perjalanan manusia setelah nanti diwafatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti kita ini setelah diwafatkan Allah, arahnya kemana? Apakah hanya pemahaman kita ada di alam barzah dan selanjutnya? Insya Allah nanti kita akan belajar urut, mulai dari nanti diwafatkan Allah, kemudian mengikuti fase kehidupan di alam barzah ataupun alam kubur, kemudian nanti manusia dibangkitkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum dibangkitkan, maka otomatis akan membahas tentang hari kiamat. Karena datangnya hari kiamat, kemudian setelah itu semua dunia hancur, akhirnya manusia dibangkitkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dibangkitkan, nanti akan dikumpulkan Allah di padang mahsyar. Insya Allah pun nanti kita akan membahas secara detail. Kemudian perjalanan selanjutnya seperti apa? Nanti melewati mizan, ditimbang amal kebaikannya dan sebagainya, kemudian melewati sirat dan sebagainya, sampai yang paling terakhir nanti kita membahas seputar berkaitan tentang surga dan neraka. Harapannya apa? Supaya memotivasi khususnya diri saya dan panjenengan, apalagi di usia kita ini yang sudah di atas 40 rata-rata Pak nggih, maka kita harus persiapan lebih baik lagi. Supaya apa? Supaya nanti saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendapatkan anugerah dari Allah, diberikan keselamatan. Dan keselamatan itu tidak hanya berhenti di dunia ini, karena kita ini akan hidup di 3 alam. Alam pertama adalah di kehidupan dunia, alam kedua sebagai alam penunggu, yakni di alam barzah ataupun alam kubur, sedangkan yang di akhirat adalah alam yang ketiga adalah di alam akhirat. Mudah-mudahan di semua 3 alam ini nanti kita diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan, dan keselamatan itu harus kita barengi dengan ilmu. Oleh karenanya mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama nanti bisa memberikan motivasi kepada diri kita untuk semakin baik menata kehidupan kita nanti, supaya di saat nanti kembali kepada Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan sesuai yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ulang sedikit apa yang kami sampaikan kemarin sebelum kita membahas bagaimana nasib kita setelah diwafatkan Allah. Maka alangkah baiknya kita membahas sedikit tema berkaitan tentang kematian. Karena apa? Kalau kita mengetahui beberapa disiplin ilmu berkaitan tentang kematian, kita jadi bersyukur kepada Allah. Sampai detik ini kita ditakdirkan Allah usianya ini masih panjang, tetapi usia yang panjang ini kira-kira harus kita kemanakan. Jangan sampai hanya sebatas air mengalir begitu saja sampai nanti diwafatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita maksimalkan, digunakan dengan sebaik-baiknya sampai nanti harapan kita di saat kita diwafatkan Allah, mudah-mudahan sesuai harapan kita mendapatkan anugerah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Termasuk nanti insya Allah Pak, setelah pembahasan malam hari ini, besok kita membahas tema berkaitan bagaimana agar nanti kita diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin sudah kita bahas sedikit. Saya hanya membatasi sekitar 4 disiplin ilmu saja. Karena apa? Kalau kita membahas tentang kematian itu sangat banyak sekali Pak, sesuai dengan kasus-kasusnya. Panjenengan kalau senang baca buku, mungkin saya rekomendasikan beberapa kitab. Di antaranya salah satu kitab yang dijadikan rujukan oleh para ulama ketika berbicara tentang dunia kematian. Satu buku yang ditulis oleh seorang ulama bernama Imam Al-Qurtubi. Beliau ini punya satu karangan kitab dikasih judul At-Tadhkiratu fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bukunya agak tebal. Kalau terjemahan bahasa Indonesia dikasih judul Ensiklopedi Kematian. Jadi di sana kita diajari untuk bagaimana memahami ilmu-ilmu berkaitan tentang kematian, bahkan kasus per kasus Pak. Misal, panjenengan pernah dengar kalau ada orang diuji Allah dengan ujian yang sangat berat sekali Pak. Barangkali mungkin dengan keluarganya nggak akur, anaknya nggak akur, punya utang banyak, sama tetangga mungkin sering gontok-gontok dan sebagainya. Seakan-akan ini ujiannya berat sekali. Kemudian ada juga orang yang diuji Allah, mohon maaf, dengan penyakit yang seakan-akan nggak bisa sembuh, harus opnam di rumah sakit dalam durasi waktu yang lama, atau tiap hari harus minum obat dan sebagainya. Apakah orang ketika mendapatkan ujian dari Allah semacam ini, boleh tidak orang seperti ini tuh kemudian mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri? Kira-kira boleh betul Pak?
Jangan asal menjawab, tapi harus kita tahu ilmunya. Masya Allah, di sana kita disebutkan kasus per kasus. Jadi insya Allah kalau kita ngaji pelan-pelan, kita akan dibimbing Allah Subhanahu Wa Taala untuk lebih memahami tema seputar kematian. Panjenengan kalau senang baca, saya sarankan untuk membaca buku tersebut, karena setelah membahas tentang kematian akan diarahkan membahas tentang apa-apa saja yang terjadi setelah manusia diwafatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu, sebagaimana yang kami sampaikan, saya hanya membatasi 4 disiplin ilmu saja. Yang pertama, ketika kita membahas tentang kematian, maka kita semua akan jadi paham bahwasanya saya dan panjenengan dan siapapun orangnya tanpa terkecuali diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kesempatan hidup di dunia itu cuma sekali saja, Pak. Jadi diberikan Allah kesempatan hidup di dunia itu cuma sekali. Tidak ada manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hak eksklusif. Dia akan diberikan kehidupan sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali. Entah orang ini statusnya mungkin di sosialnya tinggi, bahkan punya jabatan paling tinggi, seorang presiden kah, seorang perdana menteri kah, orang paling kaya kah, dan siapapun, semuanya diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kesempatan hidup di dunia itu cuma sekali saja. Begitu nanti dia wafat, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang ada hanyalah mempertanggungjawabkan segala amal yang pernah dikerjakan hidup di dunia. Hari ini pernah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini pernah menggambarkan tentang kematian seperti orang yang ngantri mau memasuki sebuah pintu. Beliau pernah bersabda, al-mautu babun wa kullun nasi dakhilun. Kematian ini diibaratkan sebagaimana pintu, dan setiap kita pasti nanti akan memasukinya. Tidak diwakilkan orang lain. Sebenarnya saya dan panjenengan saat ini sedang ngantri, entah nanti gilirannya saya lebih duluan ataupun panjenengan, tidak ada yang tahu. Tetapi kita sedang mengantri di pintu kematian tersebut. Sehingga beliau mengibaratkan al-mautu babun, kematian itu diibaratkan sebagaimana pintu, wa kullun nasi dakhilun, dan semua manusia pasti akan memasukinya. Setelahnya beliau menjelaskan tanawwa'atil asbab wal mautu wahid. Sebab-sebab kematian itu bisa jadi beragam, tetapi kematian datang hanya sekali saja. Tetapi sebabnya beragam, Pak. Ada orang yang mohon maaf, kadang wafatnya itu hanya mungkin seakan-akan dia tidak merasakan sakit, tidak harus opnam, tidak merasakan penyakit tertentu, tahu-tahu diwafatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga yang mau diwafatkan Allah, dia ini sakit terlebih dahulu, kemudian opnam di rumah sakit, bahkan wafatnya pun di rumah sakit. Ada juga orang yang wafatnya mohon maaf karena terjadi kecelakaan di jalan raya dan sebagainya. Ada juga orang yang tenggelam dan sebagainya. Beliau menjelaskan sebab-sebab kematian itu memang beragam, tetapi kematian datangnya itu hanya sekali saja. Begitu nanti dia diwafatkan Allah, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk mengulangi kehidupan di dunia ini. Bahkan ada seorang ulama, beliau ini bernama Syekh Ratib An-Nablusi, pernah memberikan sebuah nasihat, yang mana nasihat ini Masya Allah kita cermati, cukup membuat diri kita sadar. Beliau pernah mengatakan, nahnu lasna sukkanal asliyina lihadihil kawkabil ard, walakin natamanna ilal jannati haitsu yaskunu abuna Adam fil bidayah. Kita ini sejatinya bukanlah penduduk asli di planet bumi ini, tetapi kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala kelak diri kita bisa dikembalikan ke tempat dahulu kala di mana nenek moyang kita pertama kali bertempat tinggal, yakni Nabi Adam beserta istrinya Sayyidah Hawa, yakni di jannah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sejatinya kita ini bukanlah penduduk asli di planet bumi ini, di dunia ini, karena orang kalau sudah meninggal biasanya kemudian kita mengucapkan apa, Pak? Telah meninggal dunia. Berarti dunia ini ditinggalkan. Kembali kemana? Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tempat yang terakhir itu hanya ada 2 pilihannya. Kalau tidak ke surga berarti ke
neraka. Naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak digolongkan di tempat tersebut. Maka kita mengharap supaya diri kita nanti bisa dikembalikan Allah Subhanahu wa taala ke tempat di mana dahulu kala nenek moyang kita bertempat tinggal pertama kali, yakni Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya di surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah taala, harapannya kenapa kita harus mengerti bahwasanya setiap diri kita diberikan Allah kesempatan hidup di dunia itu cuma sekali saja. Karena begitu orang ini menyadari, ya Allah, saya ini hanya diberikan kesempatan sekali, maka sebisa mungkin jangan pernah menyia-nyiakan. Mengingat apa? Ada orang yang di saat kembali kepada Allah itu membawa penyesalan yang luar biasa. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa membahas satu buku kecil yang ditulis oleh seorang ulama bernama Dr. Muhammad bin Ibrahim An-Naim. Beliau ini punya satu karangan kitab kecil, kurang lebih hanya sekitar 21 halaman saja. Tetapi dari sekian karya beliau ini yang memiliki apresiasi yang cukup intens ataupun cukup bagus di kalangan masyarakat. Dikasih judul Amniyatul Mautah. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa kita, angan-angan, keinginan, harapan, bahkan penyesalan orang-orang yang telah tiada. Ternyata mereka yang diwafatkan Allah sebelum kita, itu ada di antara mereka yang membawa penyesalan yang luar biasa. Padahal kita tahu, kalau orang itu sudah menyesal di alam kuburnya, Pak, menyesal kepada Allah SWT, sudah tidak ada solusi lagi. Meskipun mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat yang sangat masyhur, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni, tatkala kematian telah mendatangi mereka, maka mereka akan mengatakan qala rabbirji'uni, ya Allah, mohon kembalikan aku ke dunia ya Allah, la'alli a'malu sholihan fi ma taraktu, agar saya ini bisa mengerjakan amal soleh yang dahulu kala sebenarnya saya ini mampu untuk mengerjakan. Diminta untuk sholat berjamaah ke masjid, saya mampu ya Allah. Diminta untuk baca Al-Quran tiap hari, saya mampu ya Allah. Diminta untuk sedekah, saya mampu. Diminta untuk berpuasa Senin Kemis, saya mampu ya Allah. Sebenarnya memiliki kemampuan, tetapi karena disia-siakan, disibukkan dengan kehidupan dunia, akhirnya ditangguhkan Pak pengerjaannya. Ditunda, kemudian dia keburu diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Kematiannya membawa penyesalan yang luar biasa, meminta kepada Allah agar dikembalikan kembali ke dunia supaya bisa memperbaiki. Tetapi jawaban Allah mutlak, berlaku kepada siapapun. Kala tidak bisa. Panjenengan nanti kalau baca tafsirnya, bahkan sampai titik ekstrimnya Pak, di sana disebutkan meskipun di sini yang meminta adalah sekelas para nabi dan rasul, tidak mungkin akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jawaban Allah sama. Sudah, tunggu saja kamu di alam barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tunggu saja di alam barzakh sampai nanti kamu dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah SWT, ketika kita memahami ilmu berkaitan tentang kematian, maka kita jadi tahu bahwasanya kita diberikan Allah kesempatan hidup di dunia itu cuma sekali saja. Tidak ada manusia yang diberikan Allah SWT bahkan mampu mengulangi kehidupan kedua kali, apalagi 3 kali dan seterusnya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah SWT, setelah kita tahu kesempatannya cuma sekali, maka kita juga jadi tahu kesempatan yang diberikan Allah kepada kita, khususnya untuk umat Nabi Muhammad SAW, itu durasi waktunya sangat terbatas sekali, tidak lama sebagaimana yang dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Batasan usia umat Nabi Muhammad itu hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja, Bu. Nabi kita pernah bersabda, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum may yajuzu dzalik. Batasan usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya berkisar
antara 60 sampai 70 tahun saja. Wa aqalluhum may yajuzu dzalik, dan sedikit sekali di antara mereka yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tangguh usia lebih daripada 70 tahun. Diingat, ini bukan angka pasti, tetapi sebagai bentuk warning, peringatan dari Nabi kita Muhammad SAW. Hai kalian umat Nabi Muhammad, kalian ini hidupnya di dunia tidak lama, hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja. Ini bukan angka pasti, bukan berarti, mohon maaf, panjenengan yang ada hadir di pengajian malam hari ini dilala usianya sudah memasuki 59 tahun Pak nggih, apalagi lebih 11 bulan, apalagi lebih 29 hari, apalagi lebih 23 jam. Wah, berarti tinggal 1 jam saja. Bukan demikian juga yang menyentuh angka 70 tahun. Tetapi sebagai bentuk warning, tidaklah lama. Ada yang diwafatkan Allah sebelum 60 tahun, demikian juga ada yang diberikan Allah tangguh usia lebih daripada 70 tahun, meskipun jumlahnya kalau kita data sangat sedikit sekali. Nabi kita Muhammad SAW diwafatkan Allah SWT usianya berapa? 63 tahun. Sahabat terbaik yang paling dekat dengan Nabi siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau wafat usianya berapa? 63 tahun. Sahabat kedua yang paling dekat siapa? Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Usianya berapa? Wafatnya sama, 63 tahun. Jadi hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja. Ketika panjenengan, saya dan panjenengan nanti, barangkali kalau usianya diberikan Allah lebih daripada 70 tahun, maka panjenengan harus punya prinsip sebagaimana yang diwanti-wanti oleh Nabi kita. Jika usia kita nanti dipanjangkan Allah lebih daripada 70 tahun, panjenengan harus naikkan targetnya. Beliau ini pernah mengatakan, manusia yang paling terbaik adalah mereka yang diberikan Allah Subhanahu wa taala man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Diberikan Allah usia panjang lebih daripada 70 tahun, entah sampai menyentuh 80 tahun, entah sampai 90 tahun, bahkan nyaris sampai 100 tahun. Tetapi banyak diisi dengan apa? Kebaikan dan kebaikan. Inilah manusia yang terbaik menurut Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga sebaliknya, manusia yang paling buruk menurut Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah man tala umruhu wasa'a amaluhu. Diberikan Allah Subhanahu wa taala usia yang panjang, tetapi banyak diisi dengan apa? Keburukan-keburukan, diisi dengan dosa-dosa, diisi dengan maksiat-maksiat dan lain sebagainya. Ini adalah contoh manusia yang paling buruk menurut Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa hikmah? Ada hikmah. Mengapa usia kita ini tidak dipanjangkan Allah Subhanahu wa taala? Karena kita ini semakin tua, Pak, memiliki kemampuan yang sangat terbatas. Panjenengan bisa lihat ya, diamati orang itu kalau usianya sudah lebih daripada 70 tahun. Ada yang 70 tahun, Pak, beri Pak. Panjenengan, Masya Allah, beliau ini Masya Allah, ketika saya masih nyantri sudah sesepuh ya, apalagi sekarang, Pak, sudah lebih daripada 70 tahun, Pak. Masya Allah, Alhamdulillah masih sehat. Manusia diberikan Allah kekuatan, semakin sepuh, semakin terbatas. Silakan nanti panjenengan amati. Kalau ada orang usianya di atas 100 tahun, Pak, itu biasanya sudah apa? Tubuhnya lemah, kemudian mau aktivitas susah. Inilah termasuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mengapa manusia itu diberikan Allah usia terbatas? Tidak harus menyentuh angka 100 tahun, bahkan 200 tahun. Andai saja kalau kita diberikan Allah panjang usia 200 tahun, Pak, saya yakin pasti menyulitkan keluarga kita. Mau aktivitas apa saja harus dibantu oleh anak-anak kita ataupun cucu-cucu kita. Maka mending wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu, kita jadi tahu bahwasanya batasan usia umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jika nanti berjalan normal hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja. Ini yang kedua. Mudah-mudahan bisa kita rampungkan tentang kematian karena besok supaya bisa pindah ke materi yang lain. Yang ketiga, saking pentingnya
kita diminta untuk memperdalam ilmu berkaitan tentang kematian. Panjenengan nanti kalau senang baca Al-Quran, ini tidak ditemukan di dalam kitab tafsir, tetapi bisa ditemukan di kitab yang masuk disiplin ulumut tafsir. Ulumut tafsir itu kalau kita mempelajari Pak, kita jadi tahu awal mula surah yang pertama kali diturunkan kepada Nabi itu surah yang mana, sedangkan surat yang paling terakhir itu yang mana, ayat yang pertama itu yang mana, dan ayat yang terakhir itu yang mana. Ingat ada perbedaan antara ayat dengan surah. Kalau surat itu biasanya diturunkan jumlatan wahidatan, satu utuh Pak. Misalkan Al-Fatihah dari awal sampai waladhdallin, itu berarti satu surat. Sedangkan kalau ayat itu biasanya potongan. Seperti kita tahu, ayat yang pertama kali turun itu ayat apa Pak? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apakah utuh? Tidak utuh. Hanya kurang lebih sampai 5 ayat pertama saja diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jadi tahu dulu ayat ini ataupun surah ini diturunkan Allah kira-kira tempatnya di Mekah atau di Madinah. Kemudian ketika diturunkan berkaitan tentang kejadian seperti apa dan seperti apa. Itu kalau kita membahas disiplin ilmu berkaitan tentang ulumul Quran. Banyak sekali kitab-kitab yang berkaitan tentang ulumul Quran. Masya Allah, kalau panjenengan nanti mengkaji, ternyata kita jadi tahu ayat yang paling terakhir yang diturunkan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut pendapat yang paling mendekati roji. Dari sekian pendapat yang ada, tentunya dibawakan oleh senior sahabat. Ada dari pendapat sahabat Ibnu Abbas, kemudian kekinian ada generasi setelahnya dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, ada pendapat An-Nasai dan sebagainya. Dari sekian pendapat yang ada itu kemudian dibingkai dengan baik oleh seorang ulama dahulu kala yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Beliau ini kemudian memberikan pencerahan kepada kita yang paling mendekati roji. Ternyata ayat yang paling terakhir yang diturunkan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terdapat di surah Al-Baqarah di ayat ke-281. Al-Baqarah ada berapa ayat Pak? 286 ayat. Ali Imran ada berapa? 200 ayat. An-Nisa ada berapa? Nah, ini orang muslim harusnya paham, 176 ayat. Selanjutnya nanti kita pelajari bersama-sama gitu. Ternyata Masya Allah, yang paling terakhir yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terdapat di surah Al-Baqarah di ayat ke-281. Bahkan beliau mengatakan, karena menukil pendapat sebelumnya dari senior sahabat, wa tuwfiya nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tis'alayalin ba'da dzalik, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwafatkan Allah Subhanahu wa taala 9 hari setelah beliau menerima ayat tersebut. Silakan panjenengan cek dalam Al-Qur'an. Isinya apa? Mengingatkan tentang kematian. Tidak hanya sekedar kematian, bahkan disandingkan Allah dengan yang namanya hari pembalasan setelah nanti manusia diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Dan takutlah kalian akan hari di mana kalian nanti pasti akan kembali, pasti akan wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas dengan sempurna atas segala perbuatan yang pernah kalian kerjakan. Jadi Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya tema berkaitan tentang kematian, bahkan ayat sebagai penutup yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pun berkaitan tentang kematian. Ini yang ketiga. Sedangkan yang keempat, ini mau saya ajak panjenengan lebih memahami dengan lebih detail. Yang pertama tadi kita ketahui bahwasanya kita diberikan Allah kesempatan hidup di dunia cuma sekali saja. Sedangkan yang kedua, kita jadi tahu durasi waktunya sangat terbatas, hanya berkisar antara berapa? 60 sampai 70 tahun saja.
Kemudian ketiga, saking pentingnya kita membahas tentang kematian, bahkan ayat yang paling pamungkas yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pun temanya berkaitan tentang apa? Kematian. Sedangkan yang keempat, Masya Allah, kita akan jadi tahu Pak, ada satu momentum, ada satu peristiwa, di mana peristiwa ini dijadikan standar oleh para ulama sebagai kejadian yang paling mendebarkan sekaligus paling menakutkan, dan setiap diri kita nanti pasti akan menghadapi, tidak mungkin akan diwakilkan kepada orang lain. Kejadian tersebut adalah manakala nanti diri kita berproses berjumpa dengan yang namanya sakaratul maut. Pak jangan pernah menyaksikan Pak orang dalam keadaan sakaratul maut? Pernah menyaksikan secara langsung? Masya Allah, jangan-jangan itu termasuk pintu dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuka hati kita. Ketika kita menyaksikan orang yang wafat dalam keadaan baik, kita bermohon kepada Allah supaya saya nanti bisa diwafatkan sama sebagaimana orang yang kita saksikan. Demikian juga sebaliknya, barangkali kita pernah menyaksikan orang yang ketika diwafatkan Allah, wafatnya agak susah Pak, karena kita mungkin melihat faktor ke belakangnya, orang ini mohon maaf mungkin banyak melakukan dosa-dosa, kemaksiatan dan sebagainya, sehingga tatkala berhadapan dengan sakaratul maut dibikin Allah rasanya sakit, kemudian merasakan kesusahan yang luar biasa. Jangan-jangan kalau kita bisa menyaksikan secara langsung, kita ini mendapatkan peringatan dari Allah, mudah-mudahan kita bisa terhindar wafat sebagaimana yang dialami orang tersebut. Masya Allah Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, penjelasan secara umum yang berkaitan tentang sakaratul maut, setiap diri kita pasti akan berjumpa dengannya dan tidak akan diwakilkan oleh orang lain. Para ulama menjelaskan, Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sakaratul maut itu adalah proses yang paling mendebarkan sekaligus menyakitkan. Bahkan rasa sakitnya dihabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh cucu beliau. Beliau pernah menggambarkan qadru siddatil mauti wa qarbihi 'alal mu'min kadzarbati bisayfi salasami'ati marrah. Takaran bagi orang mukmin, ingat yang kita bicarakan di sini adalah orang yang beriman kepada Allah, tatkala berhadapan dengan sakaratul maut, itu diibaratkan sebagaimana orang di pedang Pak. Tidak hanya sekali, salasa mi'ati marrah, 300 kali pedangan. Nggak bisa dibayangkan sakitnya Pak. Bahkan di hadis yang lain beliau pernah menyampaikan, kadar batu bisayfi alfa marrah, di pedang sebanyak 1000 kali itu jauh lebih ringan daripada manakala orang berhadapan dengan sakaratul maut. Mungkin ibu-ibu yang pernah merasakan ya, ketika masak Pak, kemudian ngiris bawang, kadang-kadang kan tangannya kena goresan pisau sedikit Bu, perih mboten Bu? Nah, perihnya luar biasa, itu baru kena goresan Pak, apalagi kalau di pedang. Tidak hanya sekali, gambarannya 300 kali. Berarti ini termasuk proses yang paling mendebarkan sekaligus proses yang paling menyakitkan. Ini gambaran secara umum tentang sakaratul maut. Tetapi Masya Allah, ada penjelasan dari para ulama khusus untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diberikan Allah Subhanahu Wa Taala satu keistimewaan, di mana keistimewaan itu kembali kepada umatnya. Ada yang dibikin Allah Subhanahu Wa Taala tidak merasakan rasa sakit, hanya diibaratkan sebagai orang kal korso Pak. Korso di sini itu berarti bahasanya seperti orang digigit semut ataupun dicubit, sudah wafat kembali kepada Allah. Ada yang diibaratkan sebagaimana kasya'rah, rambut kemudian masuk ke dalam adonan roti. Mungkin panjenengan mau buat roti nggih, biasanya kan harus ngaduk tepung dulu nggih. Ketika masih basah, dilala rambut panjenengan ini ada yang jatuh, kemudian diangkat, belum kering, susah mboten? Tidak susah, ini ibarat secara umum bagi orang-orang yang beriman. Kemudian ada yang diibaratkan sebagaimana kawat berduri yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, bahkan posisinya itu ngilang berantakan Pak, kemudian ditarik secara paksa. Apakah tubuh tersebut akan koyak? Pasti akan koyak dan rusak. Ini diibaratkan khusus untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
dan kita bersyukur termasuk bagian daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengingat apa? Banyak para ulama memberikan penjelasan kepada kita untuk umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu hampir rata-rata dipukul secara umum. Mereka ini merasakan rasa sakit tatkala berhadapan dengan sakaratul maut. Ini umat sebelum Nabi Muhammad, baik orang solehnya yang sudah dekat dengan Allah, semuanya dipukul rata merasakan rasa sakit yang luar biasa tatkala berhadapan dengan sakaratul maut. Contoh kisah nyata nggih, saya ingin kisahkan. Panjenengan nanti bisa buka di salah satu buku yang ditulis oleh Imam As-Samarqandi. Beliau ini punya satu karangan kitab dikasih judul Tanbihul Ghafilin. Jika diterjemahkan dalam bahasa kita, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Dalam bahasa Arabnya, kalau panjenengan senang baca, nanti bisa buka di halaman ke-21. Di sana beliau mengisahkan satu kisah nyata yang pernah terjadi di zaman Nabi Isa alaihissalam. Ada yang kenal Nabi Isa, Bu? Kenal, Bu, Pak? Nabi Isa? Nah, kalau kenal mungkin enggak, Pak, ya. Kalau tahu mungkin iya. Kalau kenal berarti usia panjenengan sudah ratusan tahun yang lalu. Di zaman Nabi Isa, Masya Allah, kita kisahkan, beliau ini memiliki dua mukjizat yang sangat populer, Pak. Jarak Nabi Muhammad ke Nabi Isa itu rentang waktunya kurang lebih sekitar 580, bahkan ada ulama yang sampai menggenapkan kurang lebih sampai 600 tahun. Jadi jarak antara Nabi Muhammad ke Nabi Isa itu kurang lebih sekitar 580 tahun. Begitu Nabi Isa usia 33 tahun diangkat Allah ke langit, kemudian barulah setelahnya diutus Nabi kita Muhammad kurang lebih 580 tahun setelahnya. Jadi zaman ketika Nabi Isa diangkat kemudian sampai kepada Nabi Muhammad itu disebut dengan zaman fitrah, zaman fatrah, di mana terjadi kekosongan, Allah tidak mengutus Nabi dan Rasul sampai nanti datangnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini gambaran awal supaya nanti panjenengan tahu jarak antara Nabi Muhammad ke Nabi Isa itu kurang lebih sekitar 580 tahun. Nabi Isa itu memiliki dua mukjizat yang sangat populer, Pak. Yang pertama, beliau ini Masya Allah, karena setiap Nabi dan Rasul itu biasanya diberikan Allah mukjizat yang berbeda-beda, menyesuaikan saat itu yang paling dibutuhkan penjelasan untuk kaumnya seperti apa, maka itulah yang diberikan kepada nabinya. Ada yang diberikan mukjizat bisa membelah lautan sehingga menjadi jalan, ada yang bisa cukup dipukulkan di tongkat menjadi ular dan sebagainya. Biasanya berbeda, menyesuaikan, tujuannya sama supaya kaumnya ini semakin beriman kepada Allah, demikian juga mengimani kepada Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa yang pertama memiliki mukjizat, beliau ini bisa menyembuhkan hampir semua penyakit, disebutkan semua penyakit cukup dengan usapan tangan saja, Bu. Jadi enak saat itu. Ada kaumnya yang datang mengadu, ya Nabi Allah, saya sakit jantung, nggak usah ke rumah sakit, Bu, cukup diusap dengan tangan saja, bismillah, biidnillah, sembuh seketika. Sakit apa saja menghadap kepada nabinya, diusap dengan tangan, bismillah, sembuh seketika. Mengapa Nabi Isa diberikan Allah mukjizat seperti ini? Karena umat Nabi Isa alaihissalam saat itu hampir rata-rata mereka ini dari kalangan atibba. Atibah itu berarti kalangan medis. Jadi di sana itu mungkin ada banyak tabib, ada banyak dokter, ada banyak suster, bidan dan sebagainya. Kalau dokter ataupun tabib biasanya kalau mau ngobati pasien itu kan harus diperiksa dulu, Pak, diperiksa, dianalisa, kemudian dikasih resep, kemudian nebus obat di apotek dan sebagainya. Maka otomatis Allah harus memberikan kepada nabinya, nggak usah ribet, cukup dengan usapan tangan saja, semua penyakit dijadikan sembuh atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengusap dalam bahasa Arab adalah masaha yamsahu. Oleh karenanya beliau memiliki julukan apa? Al-Masih Isa ibnu Maryam. Di antara maknanya adalah orang yang memiliki mukjizat, cukup dengan usapan tangan semua penyakit dijadikan sembuh atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang kedua, ini yang kita jadikan pelajaran,
beliau ini memiliki mukjizat bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beberapa kaumnya ini menghadap kepada Nabi Isa, "Ya Nabi Allah, barangkali orang yang panjenengan hidupkan dilala itu adalah orang yang matinya mati dalam keadaan mati suri, kemudian panjenengan hidupkan, akhirnya dia hidup kembali." Panjenengan ngertos mati suri, Pak? Jadi seakan-akan belum mati sesungguhnya, kemudian dihidupkan, kemudian hidup kembali. Kemudian kaumnya menantang, "Ya Nabi Allah, jika panjenengan adalah utusan Allah, punya mukjizat bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal, tolong hidupkan orang yang meninggalnya sudah dahulu kala, kalau perlu ratusan tahun bahkan ribuan tahun, supaya kami ini semakin percaya kepada Allah dan percaya terhadap mukjizat yang panjenengan bawa." Akhirnya benar, Pak. Maka Nabi Isa berkata kepada kaumnya, "Silakan kalian tunjuk siapa yang mau saya hidupkan atas izin Allah supaya kalian ini percaya terhadap mukjizat tersebut." Akhirnya benar, kaumnya saat itu kemudian sepakat, "Ya Nabi Allah, tolong hidupkan kembali Sam bin Nuh." Pernah dengar Sam bin Nuh, Bu? Sam ini anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Padahal jarak antara Nabi Isa ke Sam bin Nuh itu sangat jauh sekali. Nabi Nuh ini memiliki 4 orang anak. Yang pertama, yang terkenal anaknya Mbalelo, tidak mau ikut ayahnya naik perahu, itu namanya Kan'an. Kemudian tenggelam kena air pada saat itu. Yang kedua namanya Syam. Kemudian yang ketiga namanya Ham. Sedangkan yang keempat namanya Yafid. Ham ini nanti kepada lebih ke ras Afrika, sedangkan Yafid lebih ke ras Eropa, Cina, dan lain sebagainya. Jadi ada 4 anaknya. Sam ini termasuk orang soleh yang nanti dari keturunannya bahkan nyambung sampai kepada Nabi Ibrahim, bahkan sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya katakan di awal tadi, jarak antara Nabi Isa ke Sam bin Nuh itu sudah ribuan tahun, Bu. Kalau tidak percaya, panjenengan di awal tadi sudah saya kasih tahu, jarak Nabi Muhammad ke Nabi Isa berapa tahun? 580 tahun. Jarak kita ke Nabi Muhammad berapa tahun? Nabi Muhammad diwafatkan dengan kita berapa? Gampang saja 1400 tahunan lebih, karena sudah masuki 1400 berapa Hijriah sekarang? Kurang lebih 1400-an. Cuma kita cari tahu, paling mudah kalau mau mengurutkan nasab supaya ada gambaran, panjenengan urutkan saja nasabnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau ini Masya Allah, di antara bentuk keistimewaan yang diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad, beliau ini memang lahirnya yatim, Pak. Ayah beliau meninggal tatkala beliau masih dalam kandungan, tetapi karena ini manusia yang luar biasa, punya keistimewaan menjadi seorang Nabi dan Rasul, maka dari sisi nasab saja dijaga Allah nyambung sampai manusia pertama Nabi Adam alaihissalam, supaya nanti panjenengan mendapatkan gambaran, antara Nabi Muhammad paling mudah ke Nabi Ibrahim itu 30 generasi, Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad sampai ke Nabi Adam kurang lebih sekitar 44 generasi. Coba saya urutkan, panjenengan nggak usah hafal. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mutrika bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudhar bin Ma'ad bin Adnan bin Ati bin Atri bin Muqawam bin Nakhur bin Tareh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabid bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam sampai ke Nabi Ibrahim 30 generasi. Berarti Sam bin Nuh ini di atasnya Nabi Ibrahim. Ada yang tahu nama bapak Nabi Ibrahim siapa? Diabadikan Allah dalam Al-Quran. Wa ittala Ibrahimu li abihi Azar bin Azar bin Taroh bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfashad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlal bin Matussalah bin Kinan bin Anwas bin Sis bin Adam alaihissalam. Ada yang bisa ngurutkan, Bu? Nah, kalau bisa, kalau saya bawa 100.000 tak kasih hadiah, Bu. Kalau bisa ngurutkan, kalau tidak bisa nggak usah buka YouTube, Cukup kita punya gambaran antara Nabi Muhammad
ke Sambino itu sudah sangat lama sekali. Demikian juga kita temukan jarak antara Nabi Isa ke Sambino itu sudah melewati generasi yang cukup banyak sekali. Akhirnya benar, Nabi Isa beserta kaumnya mendatangi kuburan Sambino. Sebelum saya lanjutkan, ada yang terlewat. Mengapa yang dipilih itu Sambino, Pak? Ini orang soleh. Karena Sambino itu dimakamkan di daerah Palestina, dan Nabi Isa pun diutus Allah hanya di wilayah Palestina saja. Maka wajar yang dipilih adalah Sambino. Begitu sampai ke kuburannya Sambino, maka disebutkan di dalam kitab Fasalla summa da'a ilallahi ta'ala. Beliau kemudian mengerjakan sholat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Masya Allah, tatkala beliau merampungkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kuburan Sambino ini terbelah, Pak. Terbelah. Setelah terbelah, kemudian Sambino ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kemudian hidup kembali, Pak. Hidup kembali. Tetapi tatkala Sambino hidup, ada yang membuat heran dari Nabi Isa alaihissalam. Beliau ini heran melihat sosok daripada Sambino kok ada yang berubah. Yang berubah adalah warna rambut dan warna jenggotnya, karena sudah lebih panjang, Pak. Kenapa berubah? Berubah menjadi warna uban. Warna uban itu warna apa, Pak? Warna putih. Dan Nabi Isa itu tahu ilmunya. Uban ada pertama kali di dunia, yang mengawali adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelumnya tidak ada, Pak. Jadi nanti kalau panjenengan belajar dunia para nabi dan rasul, sejak Nabi Adam, beliau ini punya awal yang pertama dan sebagainya. Kemudian Nabi Idris, kan yang kedua Nabi Idris. Nabi Idris itu punya hal pertama kali diajarkan Allah adalah manusia yang diajarkan Allah untuk menutup aurat dengan baik. Jadi diajarkan untuk memakai baju, kemudian memakai sirwal dan sebagainya. Itu diawali di zaman Nabi Idris. Kemudian nanti Nabi Nuh pertama kali dalam bidang ini dan sebagainya. Termasuk Nabi Ibrahim itu memiliki hal yang pertama di kehidupan dunia ini. Di antaranya yang dibukukan oleh para ulama, awaluman syaba, Nabi yang pertama kali beruban, Pak. Jadi uban pertama kali itu ada di zaman Nabi Ibrahim, sebelumnya belum ada. Kemudian awaluman ikhtatana, Nabi yang pertama kali mendapatkan syariat apa? Khitan. Sebelumnya tidak ada syariat khitan. Bahkan tatkala turun syariat khitan kepada beliau yang mengawali di kehidupan dunia ini, yang nanti menjadi syariat juga dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau saat itu usianya 80 tahun, Pak, mendapatkan syariat khitan dari Allah Subhanahu wa taala. Wahtatana bil khatum. Bil khatum di sini itu di sebuah tempat, ada juga yang menjelaskan dengan alat. Alatnya disebut diterjemahkan dengan kapak. Cuma nggak usah dibayangkan, nggih. Ini cuma sebagai bentuk penjelasan kepada kita. Nabi Ibrahim itu yang pertama kali mengawali khitan, dan khitan beliau itu di usia 80 tahun. Nabi Ibrahim usianya itu kurang lebih sampai menyentuh angka 200 tahunan, Pak. Nabi Ibrahim. Kemudian awaluman dayyafa duyuf, Nabi yang pertama kali mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjamu tamu ataupun menerima tamu. Jadi ada tamu masuk ke rumah kita, kemudian salam assalamualaikum, kemudian dipersilakan masuk ke dalam, kemudian panjenengan kasih suguhan entah wedan dan sebagainya. Itu yang mengajari pertama siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini sudah masuk waktu Pak? Sudah nggih? Saya rampungkan sebentar nggih. Jadi kita temukan pertama kali uban itu di Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka heran, akhirnya ditanyakan oleh Nabi Isa alaihissalam, wahai Sambino, mengapa warna rambut dan uban kamu ini berubah? Maka kemudian dijawab, ya Nabi Allah, saya tadi mendengar seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira saya dibangkitkan ini, saya akan ikut merasakan dahsyatnya kejadian hari kiamat. Saya takut sekali, saking takutnya, maka rambut saya berubah warnanya yang awal mula hitam berubah menjadi warna putih. Inilah nanti kalau sudah masuk ke penjelasan hari kiamat ya, termasuk di antara dahsyatnya kejadian hari kiamat diabadikan Allah dalam Al-Qur'an. Yauman yaj'alul wildana syifa. Terjadi hari kiamat sedang goncang dahsyat-dahsyatnya, maka ketika ada anak kecil menyaksikan, maka akan berubah warna rambutnya menjadi warna uban.
Demikian juga ketika ada ibu-ibu, dia ini sedang hamil Bu, usianya mungkin di kandungan baru 6 bulan, 7 bulan, apalagi 9 bulan, pasti langsung akan keluar lahir. Ketika ada ibu sedang menyusui anaknya, terjadi hari kiamat, maka anak ini pasti akan dilepaskan. Ini karena dahsyatnya kejadian hari kiamat, bahkan membuat takut oleh Sampino. Kemudian Sampino berpesan kepada Nabi Isa, ya Nabi Allah, gak mungkin orang yang sudah meninggal itu pengen dihidupkan kembali. Loh, mengapa? Gak mungkin dia pengen merasakan kembali rasa sakit tatkala berjumpa dengan sakaratul maut. Saya itu loh sampai hari ini masih merasakan bagaimana dahulu kala rasa sakitnya ketika berhadapan dengan sakaratul maut. Maka Nabi Isa bertanya, mundu kam sanatin antatufia, sudah berapa tahun panjenengan ini meninggal? Maka dijawab di dalam kitab, mundu arbaati ala, sudah lebih daripada 4.000 tahun, itu pun masih merasakan rasa sakit. Jadi kita mendapatkan penjelasan dari ulama, umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu hampir dipukul rata, mereka merasakan rasa sakit ketika berhadapan dengan sakaratul maut. Karena sudah waktunya Isya, kita cukupkan sekian. Insya Allah pertemuan berikutnya kita masih menyinggung sedikit tentang sakaratul maut, apa yang mesti kita kerjakan supaya nanti di saat kita wafat kita tidak mendapatkan rasa sakit yang berlebihan, bahkan nanti kemudian kita lanjutkan supaya diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita diberikan Allah kesehatan dan panjang umur sehingga nanti bisa melanjutkan kajian kita ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.